Baik, saya datang semuanya di channel YouTube saya Juli Organisasi Baru. Saya akan menjelaskan proses pasca pembelian kepada pelanggan dan komitmen pelanggan atau konsumen. Proses pasca pembelian dilibatkan oleh konsumen atau pelanggan. Pembelian selalu diikuti oleh sejumlah proses, termasuk penggunaan evaluasi dan dalam beberapa kasus kepuasan dan tanggapan konsumen terkait kepuasan, termasuk pembelian kembali, promosi dari mulut yang positif, dan juga loyalitas akan pelanggan. Jadi pembelian itu selalu diikuti oleh evaluasi dari si pemilik toko. Evaluasi juga dapat menyebabkan ketidakpuasan, yang mana terkadang dikaitkan dengan peluang juga sebagai erosi loyalitas atau emosi loyalitas terhadap merek dan negatif dari mulut ke mulut. Jadi evaluasi itu tidak selalu positif ya teman-teman, bisa saja itu sebagai peluang akan konsumen terhadap toko yang kita jalankan, seperti itu. Menentukan dan mendiskusikan pasca pembelian disonasi. Setelah beberapa pembelian, konsumen mengalami keraguan atau kecemasan dengan keputusan pembelian. Ini dapat dikenal sebagai disonasi pasca pembelian. Hal itu kemungkinan bisa terjadi karena disebabkan oleh yang pertama, di antara individu tersebut kecenderungan mengalami kecemasan. Yang kedua, setelah pembelian yang tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, ketika pembelian itu penting bagi konsumen. Dan yang terakhir, ketika melibatkan pilihan sulit antara dua atau lebih alternatif barang yang akan dibeli dari konsumen tersebut. Setelah pembelian, konsumen dapat menggunakan satu atau beberapa pendekatan berikut ini: mengevaluasi kembali atau mengubah keputusan untuk mengurangi disonansi. Yang pertama, cara mengurangi disonansi yaitu meningkatkan keinginan mereka dibeli. Yang kedua, kurangi keinginan akan alternatif yang ditolak. Yang ketiga, menurunkan pentingnya keputusan pembelian. Dan yang terakhir, membalik keputusan pembeli atau mengembalikan produk sebelum digunakan. Jadi konsumen itu dapat mengembalikan barangnya jika produk itu belum digunakan sama sekali. Produk digunakan dan tidak digunakan. Pemasar perlu memahami bagaimana konsumen menolak produknya karena berbagai alasan. Dengan cara memahami cara fungsionalnya dan simbolik bagaimana suatu produk digunakan dapat menghasilkan desain produk dan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Nah, ini adalah disonansi. Hubungan produk atau wadah produk dapat terjadi sebelumnya, selama atau setelah penggunaan produk. Atau untuk produk yang benar-benar dikonsumsi seperti es krim pun tidak disposisi mungkin terlibat. Disposisi produk dan strategi pemasaran. Ada 5 cara utama di mana kebutuhan disposisi dapat mempengaruhi pemasaran punya strategi. Yang pertama, barang yang tahan lama. Yang kedua, disposisi tergantung harga tujuan akuisisi pengganti karena ruang atau keterbatasan finansial. Yang ketiga, keputusan konsumen untuk menjual. Dan yang keempat, perhatian dengan disposisi produk. Yang kelima, bahwa disposisi yang berwawasan lingkungan melarat bagi keseluruhan. Opsi disposisi dan mereka relevansi dalam pasar dan kebijakan publik. Ini dapat terjadi pengaruh produk atau pemasaran sebelum setelah pemahaman. Memahami disposisi perilaku penting bagi manajemen pemasaran dikarenakan masalah ekologi banyak konsumen, biaya dan kelangkaan bahan mentah, dan aktivitas badan legislatif dan peraturan federal dan negara bagian agensi. Faktor penentu dan hasil kepuasan dan ketidakpuasan. Persepsi konsumen tentang kepuasan dan ketidakpuasan adalah fungsi dari proses perbandingan itu sendiri antara ekspektasi konsumen atas kinerja dan persepsi mereka tentang kinerja aktual. Ketidakpuasan dapat menyebabkan banyak hal yang tidak diinginkan. Tanggapan dari perspektif perusahaan termasuk erosi kesetiaan, promosi dari mulut ke mulut negatif, dan berganti merek.
Satu respon positif bagi perusahaan adalah keuntungan. Meskipun pelanggan sering enggan untuk mengeluh dan perusahaan seringkali tidak siap untuk menindaklanjuti keluhan tersebut ketika mereka melakukannya, itu ketika sedang terjadi kepada perusahaan itu sendiri ketika ada pelanggan yang mengeluh akan produk dari perusahaan itu sendiri, entah itu ada kecacatan dari produk itu atau ya hal-hal yang bisa. Hubungan antara kepuasan pembelian berulang dan pelanggan komitmen. Kepuasan menghasilkan stimulasi positif termasuk omongan berulang, promosi dari mulut ke mulut yang positif, dan dalam beberapa kasus mayoritas tidak semua pelanggan setia itu puas. Dan demikian loyalitas mark atau komitmen pelanggan didefinisikan sebagai kesediaan untuk membeli kembali ditambah dengan komitmen psikologis terhadap merek sangat penting kepada pemasar itu sendiri. Saat retail online terus berkembang, pemasar melihat cara-cara di mana kepuasan elektronik dan e-loyalty dapat didukung. Baik, sekian itu dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih.